Siang ini kita ada hari istimewa ya, di mana kesetaraan gender. Kita melihat masih banyak ya. Kita nggak bisa menutup mata sebenarnya pencapaian-pencapaian yang dilakukan perempuan itu, baik itu di lini bisnis, politik, segala macam itu sebenarnya secara pencapaian itu sudah bisa kita katakan sampai di sana. Ya. Tapi sejujurnya itu masih bias. Gimana nih pandangan Ibu Cica? Ya, kalau kita berbicara tentang gender itu kita nggak ngomong tentang jenis kelamin ya, tetapi gender itu adalah tentang tanggung jawab, peran, ya kan, kedudukan. Nah, selama ini perempuan itu tidak bisa menduduki peran-peran penting ya. Ya, sebelumnya ya, kalau sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang punya peran-peran penting, jadi pemimpin di dalam perusahaan, kemudian jadi pemimpin di dalam pemerintahan ya, sudah banyak sekali. Nah, kalau sekarang memang sudah sangat terbuka sekali untuk para perempuan berdikari atau berkarir ya. Jadi nggak ada lagi perbedaan sih. Mungkin di tempat-tempat khusus ada, tetapi kebanyakan sudah memberikan posisi-posisi penting itu, memberikan kesempatan kepada perempuan. Tapi yang disampaikan Ibu Cica tadi, ya ada beberapa yang sudah mendapat hak itu, kesetaraan tadi. Tapi masih banyak juga yang belum gitu. Ini yang menjadi permasalahan hingga sampai saat ini gitu. Dari perspektif katakanlah ini kan Ibu Cica yang memang profesi pengacara, juga beberapa di bidang lain yang tetap aktif, tapi secara di keluarga kan ini juga tidak terganggu. Ini bagaimana melihat yang masih banyak terjadi perlakuan yang tidak adil tadi buat perempuan lain. Sementara kan sebenarnya perempuan itu case yang sering terjadi nih dalam satu rumah tangga, sepertinya hak perempuan itu hilang gitu aja. Nah, sementara kan kita banyak kok yang share ke kita bahwasanya sekalipun dia berkarir, ketika dia kembali ke rumah, dia di posisi ibu. Tapi bukan berarti dong dengan di posisi ibu itu si suami semena-mena. Banyak yang terjadi masih di sana. Ini gimana nih Bu? Ya, karena kita masih ada yang menganut namanya budaya patriarki ya, di mana laki-laki itu posisinya lebih tinggi. Padahal kalau kita mengerti sebenarnya peran kita itu kedudukan kita itu sama, tetapi fungsi kita berbeda. Nah, jadi ada juga yang berpendapat bahwa istri itu harus melayani, ya kan? Istri itu harus di rumah, tidak boleh bekerja. Ada juga beberapa suami yang punya pandangan demikian. Tetapi tidak sedikit juga banyak suami yang mendukung istrinya berkarir. Nah, tapi jangan lupa setiap perempuan yang diberikan kebebasan untuk berkarir, dia kebebasannya harus bertanggung jawab dan bernilai. Ya, jadi bukan kebebasan yang tanpa batas. Jadi dia juga harus tahu peran dia sebagai ibu rumah tangga, ya kan, sebagai istri. Ketika dia pulang, dia juga harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak boleh ada alasan misalnya, aduh udah capek gitu ya, sibuk di luar. Kita harus kembali lagi bahwa pelayanan utama kita, prioritas adalah pelayanan di dalam keluarga. Jangan sampai kita melayani masyarakat hebat, tapi ternyata di keluarga kita nggak bisa melayani dengan maksimal, sehingga kita nggak bisa jadi berkat buat keluarga kan. Karena semua itu basicnya adalah di rumah, di dalam keluarga. Kalau kita bisa membagi waktu dengan baik gitu ya, membangun komunikasi juga dengan pasangan, dengan anak-anak, maka saya yakin komplain itu tidak ada selama itu komunikasi dibangun dengan baik. Dan harus evaluasi tiap hari ya, bahwa kan kita tuh kadang-kadang kalau sudah larut dalam kesibukan ya kan, kita harus juga mengevaluasi diri kita ya, kita udah terlalu banyak di luar nih gitu kan. Kita juga harus mencari waktu, bisa bersama-sama dengan anak, bisa bersama dengan suami yang memang berkualitas. Ini mungkin berlaku buat orang-orang tertentu ya, saya katakan demikian, karena memang kalau orang yang sadar, menyadari betul peran masing-masing, mungkin benar begini. Tapi realitanya banyak terjadi nih. Ada satu rumah tangga nih, yang bekerja itu si istri. Betul. Ya, yang si suami ya pengangguran lah, makan tidur gitu. Katakan ini kan sebenarnya tanggung jawab dalam kebutuhan itu
kayak kita sepakat ya itu sebenarnya tanggung jawab laki-laki ya, si suami ya. Tapi dalam situasi itu yang menganggur itu si suami. Si ibu tadi yang bekerja, dia banting tulang ceritanya, nanggung anak segala macam. Dan kembali ke rumah, dia harus kembali lagi di posisi ibu rumah tangga yang 24 jam harus gitu. Kenapa? Karena si suami selalu, kamu kan istri, kamu ibu rumah tangga. Nah, menyikapi ini gimana sih? Karena kita sadar ya, kita tadi sepakat tanggung jawab rumah tangga itu suami. Betul. Tapi ketika tanggung jawab itu kembali ke istri, dibebankan ke istri, tapi si suami nggak ada kesadaran bahwasanya dia sudah dibantu. Dan dia tidak bisa menghargai apa yang sudah dibantu tadi. Betul. Banyak yang terjadi nih, Bu Cica, karena sering sampai ke kita gitu. Ini bagaimana dong menyikapi ini? Ya, sebenarnya gini, kalau memang suami mengerti fungsinya adalah sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab, kesadaran itu harus dibangun dari dalam diri sendiri. Mau seberapa banyak orang yang menasehatin, tapi kalau tidak ada kesadaran di dalam diri sendiri, maka itu tidak akan pernah berubah. Jadi memang harus dia punya kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau memang tidak berubah-berubah juga, selama masih ada keinginan untuk lebih baik lagi, baik itu hubungan suami istri, baik itu ke depannya, dia sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, yuk mari kita sepakat suami istri cari aja konselor. Orang ketiga yang bisa memberikan masukan secara objektif. Jadi kan kadang-kadang misalnya kalau dengar dari istri selalu merasa benar, oh saya udah kerja keras gini dan segala macam. Lalu kemudian tidak menjadi alasan ketika suaminya tidak bekerja, lalu si istri tidak menghargai suami. Ya kan, mungkin suami dalam kondisi yang lagi down ya. Dia sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak bisa. Makanya peran namanya seorang istri diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong dan tiang doa. Ya kan? Kalau kita berdoa sambil kita juga melakukan satu tindakan ya, pasti tidak mungkin keadaan itu tidak berubah. Pasti akan berubah. Misalnya kita tahu suami kita punya skill di bidang apa, kita support gitu loh. Misalnya di bidang, oh dia suka yang jualan apa, misalnya kuliner ya, istri juga ikut membantu, tidak merendahkan. Karena kalau dengan kata-kata yang merendahkan, dengan kata-kata kasar, dengan perlakuan yang tidak baik, maka ya suami nggak punya semangat gitu loh untuk bangkit gitu. Tadi kan disebutkan penolong. Pada umumnya kita kalau udah ditolong say thanks dong. Ya. Itu sesederhana itu harusnya. Ketika kita ditolong say thanks itu wajib tuh pada umumnya. Tapi permasalahannya dia bahkan boro-boro say thanks malah diperlakukan semakin tidak adil, dimanfaatkan gitu. Nah ini yang terjadi Bu. Artinya sampai kapan sih? Jadi yang permasalahan ini ketika mungkin ada beberapa istri atau beberapa perempuan yang berani speak up, lu berubah dong, berani ngomong gitu. Tapi ada tadi yang mungkin kita berbicara budaya. Kita masih di patriarki tadi kayak terdoktrin bahwasanya perempuan itu apa kata suami. Akhirnya dia nggak ngerti untuk mengungkapkan, kamu lagi mengatakan sesuatu yang nggak benar loh Pak, gitu. Bilang itu pun nggak mampu. Saya sampaikan di sini bahwasanya ada beberapa case rumah tangga yang sampai dia udah punya anak nih Bu. Saking diperlakukan tidak baik oleh sang suami, mereka satu rumah. Ya, tapi dia udah terucap dari mulutnya kemana-mana. Dia bahkan sampai ketemu orang atau lagi konseling gitu segala macam gitu. Ya udahlah, aku udah anggap nggak punya suami. Akhirnya kan ini dosa juga dong. Iya betul. Jadi ini bias itu. Dia hidup serumah sama suami hanya perkara itu tadi nggak bisa speak up, dia nggak tahu karena tentu itu tadi karena budaya kita masih di sana, masih di patriarki tadi, masih terdoktrin istri harus patuh. Nah sementara si suami ini tadi nggak menyadari apa kekurangan dia,
Dia hanya sadar bahwasanya dia pemimpin, tapi sebagai pemimpin dia nggak menyadari kewajibannya belum dilakukan dan tidak menjadi teladan juga. Tidak teladan. Ini persoalan Bu, gimana kita harus menyikapi ini di hari perempuan ini supaya perempuan ini berani speak up. Ya, karena gini, kita sebagai orang yang peduli juga ya terhadap kaum perempuan yang mengalami hal seperti itu. Pertama, kita memberikan kekuatan, ya kan? Karena untuk masuk ke dalam rumah tangganya tidak mungkin kan? Untuk kita menyelamatkan juga tidak mungkin, karena yang menyelamatkan itu adalah mereka sendiri, ya kan? Yang paling pertama kita lakukan adalah pendekatan sebagai sahabat, sebagai pendengar, sehingga dia diberikan kekuatan gitu, sehingga dia tidak menjadi lemah, ya kan? Bisa aja dia udah berjuang tapi dia mendapat perlakuan yang kasar, ya kan, kata-kata yang kasar, akhirnya dia menjadi nggak semangat. Aku udah berjuang tapi masih diperlakukan seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menjadi sahabat buat mereka supaya mereka kembali kuat, ya kan, menularkan hal-hal yang positif itu, terus pemikiran-pemikiran yang positif. Lalu kemudian bagaimana untuk hubungan si istri dan suaminya. Nah, dia yang harus berjuang, dalam arti gini, dia yang harus pendekatan dengan suaminya. Aduh tapi susah, misalnya gitu kan, karena belum dekat aja sudah di pikiran suami negatif gitu, atau suami kasar, ya kan. Ya memang untuk mengubah itu tidak ada hal yang bisa mengubah seorang selain kasih. Nah, di dalam kasih itu harus ada pengorbanan, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati. Mungkin si istri merasa tidak salah, tetapi dia nggak pernah sadar. Mungkin ada hal-hal kecil itu yang menyinggung harga diri seorang suami. Maka dimulailah dengan kata-kata maaf. Ya, maaf, yaitu menghargai suami dengan kata maaf, dengan kata terima kasih, lalu menjadi pendamping, ya, jadi memberikan semangat atau kekuatan. Tidak dalam waktu 1 hari, 2 hari, mungkin dalam tahunan ya. Kita tidak bisa mengubah karakter itu secara instan. Jadi berdoa dan berusaha juga. Susah Bu, ya memang susah. Nggak ada yang mudah, gitu kan. Tapi kita sebagai sahabat, sebagai teman, terus memberikan hal-hal yang positif. Dan jangan lupa kita juga ikut berdoa loh. Saya yakin doa itu mengubahkan, ya kan. Tapi waktunya itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kapan waktunya? Artinya kenapa hal itu bisa terjadi, maksudnya diizinkan terjadi proses itu. Kadang-kadang kita berpikir yang harus berubah itu suami saya atau pasangan saya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa proses itu sebenarnya adalah untuk mengubah diri kita pribadi. Kalau kita sudah berubah, pasti orang di sekitar kita juga akan berubah. Ya kan, apa yang kita lakukan itu akan ditiru orang-orang di sekitar kita. Kalau kita biasa ngomong kasar, ya orang di sekitar kita juga nanti akan membalas dengan kasar. Tapi kalau tiap hari dapatnya lembut, pasti jadi lembut. Seperti batu. Batu kalau lawan dengan batu pasti pecah kan. Tapi batu kalau ditetes air, dan itu mungkin perlu waktu yang lama. Dia lama-lama batu itu kan terkikis juga kan. Gitu. Jadi memang tidak mudah memecahkan batu ini. Ya kan, namanya batu keras kan. Harus perlahan. Harus perlahan dengan proses juga. Oke, gitu. kita tinggalkan itu tadi, tipsnya udah dapat ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu yang terjolimi di rumah. Sabar ya ibu-ibu ya. Memang sabar itu tidak mudah. Jadi itu memang proses. Kita kalau udah berbicara proses memang selalu memang di sini dulu, hati dulu ya, yang perlu perjuangan. Benar. Dan pada akhirnya ini tentu akan pro kontra. Tentu akan pro kontra. Betul. Karena bagaimanapun juga perempuan ini ketika dia udah berjuang tidak dihargai, ada yang memilih untuk mundur. Ya. Ada yang memilih untuk tetap di sana dan gitu. diam gitu kan. Diam dan ditindas. Ya, betul. Tapi semua kembali ke yang menjalani kan person itu. Jadi dia yang paling tahu hal apa yang paling terbaik dia lakukan. Betul. Ya. Oke, Ibu.